Karena kita diberi kuasa, kita diberi otoritas. Oleh karena itu, kenal dia siapa Yesus itu sebenarnya. Itulah makanya saya datang ke tempat ini. Kami sudah melayakan pelayanan lebih kurang 10 tahun. 10 tahun kami sudah masuk ke desa-desa yang banyak ya, banyak orang-orang susah, orang-orang miskin. Saya ingin membagi damai sejahtera saya kepada mereka. Karena saya merasa, masa saya sendiri Tuhan yang damai sejahtera? Saya ingin juga teman-teman saya, saudara-saudara saya, anak-anak saya damai sejahtera. Apalagi pada tahun 2000 saya dapat visi dari Tuhan untuk mendatangi anak-anak. Pada tatkala saya betul-betul sudah tidak mau lagi, seperti sudah putus asa melayani. Tuhan, saya melayani anak saya sakit terus begini, gimana Tuhan? Tapi saya duduk di TV dan saya menonton pada saat itu Benny Hinn muncul ya. Benny Hinn mungkin tahu, ada Rosebud, nonton TV. Dia adalah penginjil terbesar di dunia pada saat ini. Dia kalau menginjil bisa yang hadir 3 juta sampai 4 juta orang. Dia berkata dalam TV pada saat itu, kau tidak pernah sendiri, aku menyertai engkau. Oleh karena itu saya datang ke Simangumban, ke Lumban Lumban Pahai Huta Julu, bahkan ke desa-desa lain, karena saya percaya Tuhan menyertai saya. Amen. Saya mau bercerita sedikit kepada kalian mengenai keluarga saya ya. Saya katakan tadi anak saya sekarang tinggal 4 ya. Satu yang paling tua ini Susi Yudistri, kawin dengan Tampu Bolon, suaminya ya insinyur dari ITB. Kemudian ini anak saya nomor 2, pendeta, namanya Widarwati Nyonya Takalo. Dia pendeta, suaminya juga pendeta. Tim saya satu lagi adalah Ibu Kathy. Berdirilah Bu Kathy. Ini teman saya sudah 10 tahun bersama-sama melayani kami. Ibu Susi itu juga berdiri. Ibu Susi berdiri dulu. Ibu Susi yang paling tua anak saya. Ya, Widar berdiri lagi. Kemudian Ibu Sihombing, teman saya dalam persekutuan doa. Kami punya persekutuan doa kecil, tidak besar, tapi kami ingin memenangkan jiwa-jiwa untuk Tuhan Yesus. Karena Tuhan berkata, beritakanlah kabar Injil ini bagi semua makhluk. Berarti kita harus memberitakan kabar Injil ini bagi semua makhluk. Jadi guru juga harus dihormati, orang tua dihormati, keluarga-keluarga dihormati, yang hidup di dalam Tuhan Yesus, yang hidup di dalam kebenaran. Kalau dia pemabuk, dia pemain judi atau apa, ya kita nggak perlu menghormati, tapi kita mendoakan mereka. Kalau ada saudara-saudara sini, anak-anakku yang orang tuanya mungkin tidak seperti idamannya, kita datang duduk berdekati. Kehidupan ini jalan mana yang harus kupilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, karena Kau Tuhan
besaranmu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam sorga, kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini karena kemurahan dan rahmat kasih karunia-Mu. Engkau telah mempertemukan kami di tempat ini ya Tuhan, untuk boleh mengalami lagi hadirat Tuhan, mengalami lawatan Tuhan di tengah-tengah ibadah kami saat ini, pembinaan iman spiritual daripada saudara kami, siswa-siswi Tuhan, khususnya di tempat ini, juga para guru dan siapa saja kami hadir pada saat ini. Tanpa terkecuali Tuhan, kami mau diberkati lewat firman-Mu, kami mau diberkati lewat pengajaran firman Tuhan pada saat ini, karena kami tahu pada di akhir zaman ini kami harus lari kepada firman-Mu, kami harus bergantung kepada firman-Mu. Tidak ada solusi yang lain Tuhan, tidak ada pilihan yang lain, hanya kepada Yesus kami akan datang, hanya kepada Engkau kami bersandar, hanya Engkaulah tujuan hidup kami. Sembuhkanlah juga yang sakit kalau ada yang sakit pada saat ini Tuhan, bebaskan segala yang terikat pikiran-pikiran najis, terikat pikiran-pikiran yang kotor Tuhan. Bahkan mungkin ada yang terikat dengan Tuhan free sex saat ini, ada yang terikat dengan narkoba Tuhan, drug addict Tuhan. Kami mau dan kami percaya Engkau Allah sanggup membebaskan mereka pada masa muda mereka. Mereka tahu Tuhan, ada hari-hari esok yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa Tuhan sediakan bagi mereka. Kami juga bersyukur buat Tuhan pengurus sekolah ini, dari mulai kepala sekolah sampai pada tenaga edukatif Tuhan Kau berkati, bahkan juga kepala desa, pemerintah daerah setempat, bahkan juga dari Kapolsek Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kerjasama yang baik Tuhan di tengah-tengah. Saya sudah lama tinggal di Medan karena ditempatkan Tuhan di Medan, dan nampaknya beban Tuhan sama saya untuk Medan. Saya sudah juga menjadi seorang mahasiswa. Saya alumnus dari IKIP Medan, S1 Bahasa Inggris, dan dari Nomensen Akuntansi. Tapi saya tinggalin semua, saya jadi hamba Tuhan. Tuhan panggil saya jadi pendeta. Ini bukan untuk diteladani, kecuali ada special calling from Jesus. Amen. Kalau bukan ada panggilan khusus, tetap jadi sarjana. Amen. Tapi saya punya panggilan khusus, tadikan sudi. Leave them all and follow me. Amen. Coba nanti bandingkan dengan Ibu Elsie Rai, siapa lebih pintar. Leave them all and follow me. Tinggalkan semua dan ikut aku, layani aku. Makanya sampai sekarang di Pahai Julu, nggak nyangka adik-adik, nggak nyangka. Tapi Tuhan kita Tuhan yang besar, amin. Yang di luar jangkauan pikiran bisa Tuhan jadikan. Siapa sangka nanti salah seorang klien jadi presiden, menggantikan Bapak SBY. Siapa sangka nanti salah satu dari kita jadi pangap, menggantikan Pak Jokowi. Sekarang dipilih. Siapa sangka? Gak ada yang mustahil bagi orang percaya. Amen. Nadang parpatuba deh. Bahasa niasnya, there is no impossible for God. Darang parpatuba. Semua bisa asal kita masuk pada jalur Tuhan. Kalau Morris dulu pernah berkata, hamba Tuhan dari Amerika, don't look at the bigness of your problem. Do you know English? I want to teach you English now, gratis. Morris berkata, don't look at the bigness of your problem, but look at the bigness of your God. Amen. Jangan lihat besarnya persoalan saudara. Amang boy do tumeda na si kala usu, amang teh, amang jaksa, amang I will you, boy. Nggak ada sarana
ada yang mendukung, tapi kalau kita ikuti jalan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Amin. Jangan lihat besarnya persoalan, tidak ada yang mendukung, tapi Yesus bisa mendukung asal kita mendukung firman-Nya. Amin. Asal kita ada backing firman Tuhan, hidup seturut firman. Yang mau saya sampaikan hari ini, supaya muda-mudi, adik-adik, semua hidup seturut dengan firman. Amin. Hanya satu yang bisa menolong kita, termasuk orang-orang tua, ibu guru. Hanya satu yang sanggup menolong kita. Saya diminta sama Tuhan, pilih. Kau mau jadi hambaku, atau kau kerja di bank yang terkenal? Waktu itu ada lamaran dari Bank Niaga, masuk ke Nomensen. Saya sudah full kredit waktu itu. Kemudian dari IKIP saya masih semester 7. Ya saudara, kena agak lama tamatnya. Karena saya prioritaskan dari Nomensen waktu itu. Lalu ada lamaran masuk yang bisa bahasa Inggris secara pasif dan sarjana muda akuntansi. Bagi aku mah bahasa Inggris masa mau naik. Tahu Pak Tamrin ngomong bahasa Inggris. Ale mau bahasa Hatta Sileban. Tahu dong. Lalu saya ambil lamaran itu. Kemudian saya mulai berdoa kepada Tuhan dan tanya pendeta saya, Pak Pendeta, buat dobeng niagawan, jangan, kau harus jadi hamba Tuhan. Amang ko jam naik ho pendeta. Nunga godang habis sepengnya tuaku, tu nomensen tu ikip. SMA mu se SMP SD, alai sonari ke pendeta nama. Dia majak barhu tu na tuaku, ko jam di pendeta. Tetapi perkataan pendeta didukung sama Tuhan, dan Tuhan berkata, hari ini aku mau pakai engkau. Amin. Lalu Tuhan saya pilih. Pilihan saya pada waktu itu merupakan hidup saya sekarang ini. Amin. Apa yang kita pilih hari ini setelah firman Tuhan disampaikan akan menentukan hidup adik-adik kemudian hari. Amin. Engkau akan menjadi apa nanti dengan pilihanmu sekarang. Amin. Kepada kita selalu berhadapkan dua pilihan. Hidup atau mati tergantung kepada kita. Ya. Mau berhasil atau tidak tergantung kepada kita. Ya. Mau darah bersih atau darah kotor tergantung pada kita. Saya memilih untuk menjadi pelayan Tuhan. Saya memilih untuk menjadi anak Tuhan. Saya memilih untuk menjadi pemberita Injil Tuhan. Amin. Apa pilihan saudara saat ini? Diperhadapkan. Mau pilih mana? Terserah kita. Kalau mau berhasil, tergantung kepada saudara. Unang dokon, hidup matiku tergantung sama Tuhan. Enggak. Kalau Tuhan dia suka kita umur panjang. Seperti Ibu Widodo tadi berkata, taatilah, hormatilah orang tuamu supaya panjang umurmu di bumi ini. Amin. Jadi kalau mau panjang umur, taati orang tua. Taati orang tua. Nah, mari kita lihat. Mari kita lihat Amsal pasal yang keempat. Saya suka kepada firman Tuhan. Bahkan tiap hari saya nggak mau bebas dari membaca Alkitab. Tiap hari saya harus baca Alkitab, adik-adik. Karena saya tahu latar belakang saya jelek. Kakak kandung saya guru SMA Negeri 2 sekarang SMA Negeri 1 di Sidikalang. Waktu saya masih SMP, saya juara biliar. SMP, masih celana pendek. Juara biliar di Pasar Merah. Saudara pernah Pasar Merah Medan? Kalau saya belum pernah. Sekarang itu dulu Besko Bahagia, sekarang jadi Swalayan Mandiri. Saya juara biliar. Sampai ke Sukarame, sampai ke Jalan Asia. Pokoknya waktu itu latar belakangnya, aduh ngeri banget gitu loh. Nggak ada yang bisa masuk pujian, nggak masuk apa-apa. Sampai itu kami 4 orang, seperti Ibu Widodo juga, 2 laki 2 perempuan. Kakak saya paling besar, dia guru di Sidikalang, biologi. Dia pernah berkata, sekali itu 2 nahi itu di Medanon, unang terus Sony. Saya harap kita mengerti. Adong do hukum karma. Unang terus Sony itu 2 nahi itu. Saya mencoba untuk tidak berbuat. Saya mencoba untuk tidak melakukannya. Yang namanya buku porno, gak usah tanya. Nick Charter, barbar kan langsung aku babat. Untunglah aku udah bertobat. Kalau enggak aku baca itu pos Metro Medan itu.
Kalau enggak habis semua itu. Tapi karena sudah bertobat, kutadikan. Apa yang menyanggukan aku begitu sampai saat ini? Amsal pasal yang keempat. Amsal pasal yang keempat. Bukan dengan kekuatan sendiri. Firman Tuhan berkata, bukan kuat, bukan gagah, tapi roh Tuhan. Amin. Kalau dengan kekuatan sendiri, nggak nyanggup kita menolak dosa. Tidak akan bisa kita menolak segala bentuk kemesuman, bentuk narkoba, bentuk obat-obat terlarang, kejahatan. Tidak akan sanggup kalau bukan dengan Tuhan, dengan firman Tuhan dan dengan roh Tuhan. Amsal 4 ayat 20 sampai 22. Amsal pasal yang keempat. Anggaplah kita ini semua anak-anaknya sama Tuhan, ya, anak-anak Tuhan kita semua. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semua itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Di sini semua paket mengenai berkat Tuhan sudah masuk. Di sini ada keselamatan, kehidupan, saliling ni lilingna. Di sini ada kesembuhan tubuh. Tadi kami mendoakan satu orang bapak yang sakit tumor sudah berapa lama, 9 bulan, ya, terlentang saja di tempat tidur, ya, karena tumornya udah busuk, bau, saudara. Tapi saya bersyukur loh tadi, saudara, saya nggak merasakan bau sedikit pun. Mungkin Tuhan izinkan. Ya, senior saya saja mendoakannya dari jarak jauh. Begitu, saudara. Nampak kali pemain bekas LP. Amin Yesus begitu. Saya rasa nggak ada bau apa-apa. Bahkan mereka udah keluar semua. Saya masih tinggal di kamar itu menulis ayat-ayat supaya dibacakan sama bapaknya, supaya diucapkan bapaknya, pengakuan iman supaya sembuh. Habis kandas semua, kena tumor ganas. Tapi kalau dia tetap percaya dan mengakui firman Tuhan, dia pasti akan mengalami kesembuhan. Apakah yang menyembuhkan? Firman Tuhan. Amin. Pendeta nggak pernah menyembuhkan. Iya. Pendeta nggak pernah menyembuhkan. Iya. Tapi firman itu yang akan menyembuhkan seluruh tubuh kita. Amin. Sejak tahun 82 saya bertobat. Kelas 1 SMA. Sampai sekarang saya tidak pernah sakit. Dahsyat Tuhan Yesus. Amin. Amin. Yang namanya uang keluar beli pil, beli rekening, beli untuk resep dokter, alias dan tuawi. Saya bersyukur. Kenapa? Karena kekuatanku banyak, pudingku enggak juga. Datang ke rumahku, sarapan pagi apa? Indomie, instant noodle. Kalau Indomie kari ayam masih mending, ini apa? Alhami. Enggak ada yang mendukung. Tapi kesukaan akan firman itu yang akan menjadi kesembuhan bagi tubuh. Kalau saudara sakit, sembuh karena didoakan, puji Tuhan, itu kesembuhan ilahi, itu mujizat. Yang paling mujizat, saudara nggak pernah sakit. Ai boy dojo madang hea meresait alang, boy, au malak nah. Saya udah pernah. Saya memuji Tuhan bukan karena kuat saya. Kalau aku nggak ada apa-apa, satu jet aja kalian kasih udah kau aku. Kalau badanku kecil, nggak ada yang mendukung. Kalau Pak Tamrin masih mending pemain boxing dulu. Aku apa pun nggak ada. Juara karate ya Allah. Tapi saya bersyukur saudara. Saya lihat banyak sekarang orang saudaraku mencari Tuhan, cari firman Tuhan. Saya Natal Polda saudaraku di Medan, Hotel Tiara, pendetanya khotbah siapa? Advent Bangun. Advent Bangun bisa bertobat. 60 judul film setan semua, jadi penjahat semua. 55 jadi penjahat, bisa bertobat. Advent Bangun bisa bertobat. Kita udah seberapa kejahatan kita? Belum ada ya? Paling gampang kita bertobat. Amin. Yang kemudian dikatakan yang berikutnya, Amsal 4 ayat 21. Ya, setelah telinga kita berikan untuk Tuhan, jangan kepada yang lain. Kemudian ayat 21, janganlah semua itu menjauh dari matamu. Anak sekolah minggu punya nyanyian, awas mata yang selalu melihat, jangan suka melihat yang jahat.
Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah, awas mata yang selalu melihat. Raja Daud berdosa ngintip orang mandi. Tahu kalian ceritanya itu? Ngintip orang mandi, berdosa. Lupa dia Tuhan ada di mana-mana. Walaupun dia hanya lihat di lubang kecil, Tuhan ada di mana-mana. Dia omni sama, dia Allah yang maha adil. Amin. Omnipresent. Amin. Jadi kita nggak perlu. Adem dong namanya neng. Makanya abang kita Roy Martin pun nggak ada yang nengok. Ayo masuk dengan kawan-kawan. Terjebak saudara. Takut akan Tuhan seperti pesan dari Ibu Widodo tadi. Takut akan Tuhan. Amin. Jangan lihat karena ada yang nengok. Tengok nggak ada guru. Saya praktek ngajar waktu PPL di Lagu Buti. Waktu nggak ada guru saya lihat ribut semua. Pak Sirait, amankan dulu itu. Bentang-bentang saya guru PPL, guru praktek, diperintah-perintah terus sama guru Pamong. Iya Bu. Iya Jang. Asal ada yang kosong, karena saya punya disiplin ilmu beberapa. Saya bisa akuntansi, saya bisa bahasa Inggris, saya bisa hukum dagang, saya bisa apa namanya lagi, pokoknya yang berbau ekonomi. Lalu kalau ada guru nggak datang, saya disuruh. Enak-enak. Saya pikir nggak apa-apa lah, yang penting nilainya bagus nanti siap PPL. Rupanya sama aja, pas-pasan juga. Saya mau berkata kepada adik-adik, sudah asih rohani Tuhan ini. Amin. Sudah terbukti asini rohani Tuhan ini. Makanya dia mati di kayu salib. Sekarang bagian kita. Ya. Bagian Tuhan jangan dipertanyakan, udah selesai. Di kayu salib dia berkata, sudah genap, Amin. finish, Yes. bagianku selesai. Jangan tuntut aku lagi. Sekarang bagian kita, amin. Amin. Apa yang kita pilih? Pilihlah kehidupan. Bagaimana caranya Pak Pendeta? Supaya aku pilih kehidupan? Hanya satu. Sebelah kanan Tuhan Yesus di kayu salib, dan sebelah kiri. Sebelah kanan itu Marga Sirait, saudara. Sebelah kiri Marga Simanjuntak. Ya, semalam dia bilang begitu di SMA 1 Tarutung. Sebelah kiri Marga Sirait, sebelah kanan Simanjuntak, gantian saudara. Dirimu dan selamatkan kami. Nggak tahu diri. Katakan nggak tahu diri. Simanjun. Datang sebelah kanan. Hei Kedan, mengapa engkau berkata demikian? Tidakkah engkau takut akan murka Allah akan datang? Kita dihukum, kita disalib karena kesalahan kita. Dia mengaku dia bersalah. Keselamatan dimulai dari pengakuan kita ini orang berdosa. Dosa yang nggak dapat diampuni, dosa yang tidak diakui. Curi apapun kita yang kecil, kalau nggak diakui ke neraka juga. Tapi kalau curi lembu pun kita, lalu kita akui itu, diampuni Tuhan, walau masuk sel mungkin 3 bulan. Kan saudara? Ya, hukum negara tetap berlaku. Jangan pulang saudaraku, ampun Tuhan Yesus, lalu tangkap polisi. Ya Pak polisi, aku minta ampun kok. Iya, hukum tetap berlaku saudara. Pengakuan yang pertama tadi, sebelah kanan berkata, kita ini orang yang berdosa, pantas kita dihukum. Dan yang kedua, dia mengaku, Tuhan, ingatlah aku jikalau engkau datang sebagai raja. Dua pengakuan cukup jaminan kita selamat ke surga. Akui dosa saudara, karena tidak ada yang tidak berdosa. Yang kedua, akui dia sebagai Tuhan saudara. Akui dia raja yang akan datang. Percayakah adik-adik semua, Yesuslah raja yang akan datang? Dia akan memerintah saudaraku. Ya, selama-lamanya dia akan perintah. Sorga dan bumi milik dia saudara. Dan Tuhan berharap kita semua berangkat ke sana. Amin. Amin. Akui dosa saudara. Apapun kesalahan saudara, nggak ada saudaraku yang tidak bisa diampuni, asal kita mau mengakuinya. Haleluya. Mari kita bangkit. Kesalahan kita, mengakui dosa kita,
Karena kita tahu Tuhan itu setia dan adil kalau kita mau mengakui kesalahan kita. Kita angkat pujian kita. Ku dengar Tuhanku memanggil, marilah. Haleluya, haleluya. Adik-adik dengarlah, arahkanlah telingamu saat ini pada panggilan Tuhan. Sementara waktu ini, berikan hatimu tertuju kepada Tuhan. Karena pilihanmu saat ini akan menentukan hidupmu yang akan datang. Datanglah kepada Tuhan. Masa mudamu indah di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhanku memanggil, marilah. Memanggil, marilah. Oleh darah-Nya yang kudus, oleh yang kudus, dosa-Mu suci. Amin. Ku datang Tuhan, datang padamu. Datang Tuhan. Haleluya. Datang padamu. Jangan katakan engkau tidak berdosa. Firman Tuhan berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sekali lagi kita angkat pujian ini, ku dengar Tuhanku. Ku dengar Tuhanku. Datang Tuhan, datang padamu. Datang Tuhan. Mari kita semua dalam sikap doa. Kita tutup sambil nyanyikan pujian, biar kita lebih berkonsentrasi kepada Tuhan. Sucikanlah hatiku di dalam darah-Mu. Ku datang Tuhan, datang padamu. Ku hari sebab hari kami yang kami kasih dalam Yesus. Semua tutup mata dengan sikap doa kita naikkan pujian. Mari katakan kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Tuhan, aku datang kepadamu. Aku mau memilih yang baik, aku mau memilih yang kehidupan, aku mau memilih berkat, aku mau memilih mengiring Tuhan. Karena pilihan kita saat ini menentukan masa depan kita besok. Haleluya. Datang Tuhan. Datang padamu. Sucikanlah hatiku. Sucikanlah hatiku. Di dalam darah-Mu. Di dalam darah. Semua dalam sikap doa. Biar musik mengalun dengan lembut. Nyanyikan pujian ini dengan lembut. Ku datang Tuhan, datang padamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada siang yang indah ini bukanlah hari yang kebetulan kita ada di sini. Kalau firman Tuhan sudah ditampilkan sedemikian rupa, kita sudah mendengar firman-Nya, bahwa yang menentukan masa depan kita besok, yang menentukan kita ke surga dan ke neraka, adalah pilihan kita hari ini, adalah kita sendiri. Yesus berkata, Dia telah membentangkan dua jalan, satu jalan yang lebar, satu jalan yang sempit. Firman Tuhan katakan jalan yang lebar itu menuju maut, dan jalan yang sempit itu menuju hidup yang kekal. Lalu dikatakan ayat selanjutnya, tetapi sedikit orang yang masuk melalui jalan yang sempit itu, dan banyak orang yang masuk melalui jalan yang lebar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
jalan yang lebar itu adalah jalan berdosa, jalan hidup di dalam dosa. Dan jalan yang sempit itu adalah jalan di mana kita mau menanggalkan semua keinginan-keinginan duniawi, keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan dosa yang merangsang. Dan kita memilih, walaupun kita seketika harus menderita karena memilih jalan yang sempit. Tapi dengar baik, Tuhan adalah Maha Kuasa, Maha Kasih, akan memampukan kita hidup di dalam kebenaran. Dan Yesus berkata, aku tidak meninggalkan kamu sebagai seorang yatim piatu. Aku akan pergi kepada Bapa dan aku akan meminta janji Bapa itu digenapi, supaya Ia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Dan kalau Ia datang, Dia akan menuntun kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dan kalau penolong itu datang, yaitu Roh Kudus, Ia akan mengingatkan kita akan segala perkataan yang sudah Tuhan Yesus ucapkan. Ia akan memampukan kita untuk melakukan apa yang sudah Tuhan Yesus katakan. Saudara, adik-adik kami yang kami kasihi, dan semua saudara-saudara, Bapak Ibu yang kami kasihi dalam Yesus, jika setelah mendengarkan firman Tuhan dan hari ini muncul di hati kita dan berkata, Tuhan, aku mau mengikut Engkau, Tuhan, aku mau bertobat, aku mau lepaskan kehidupan kebiasaan saya yang buruk, saya mau tinggalkan narkoba ini, saya mau tinggalkan kehidupan bebas, kehidupan free sex ini, Tuhan. Saya mau bertobat, saya mau datang kepadamu. Saya tidak mau lagi menjadi sebagai seorang anak pemberontak. Saya mau menjadi seorang anak yang patuh, pertama kepada Tuhan, dan yang kedua kepada orang tua saya. Jika itu ada di hatimu, angkat tangan kananmu kepada Tuhan. Jangan ada yang lirik kiri kanan. Saya minta dengan hormat. Jangan ada yang buka mata, jangan ada yang lirik kiri kanan. Angkat tangan kananmu tinggi lewat kepala. Saya mau lihat saudara. Yang lain jangan ada yang lirik kiri kanan. Haleluya. Kalau itu benar keputusan, angkat tangan kanan. Baik, puji Tuhan. Yang kedua, jika ada di antara saudara yang sakit hari ini, apapun yang menjadi penyakitmu, mungkin penyakit itu sudah menahun. Dokter sudah angkat tangan, kau sudah berobat kemana-mana, tetapi tidak jumpa, tidak ketemu dengan yang namanya kesembuhan. Saudara, hari ini hari kemurahan. Tuhan akan menyatakan mujizat kesembuhan. Tuhan akan menyatakan mujizat kesembuhan. Dan kalau ada yang sakit, angkat tangannya, angkat tangan dua-dua. Kalau ada yang sakit, kalau ada yang sakit, kalau yang mau bertobat, angkat tanganmu. Haleluya. Baik, biar agak lembut musiknya. Saya merasakan kehadiran Tuhan di sini. Tuhan akan lawat saudara dengan dahsyat. Yang mau menyerahkan dirinya dan bertobat total kepada Tuhan hari ini, dan rindu didoakan secara khusus, saya minta maju ke depan dengan cepat. Maju ke depan sini dengan cepat. Jangan lihat ke kanan, langsung aja maju. Kalau kau ingin didoakan secara khusus, ada hamba-hamba Tuhan yang datang dari Jakarta, yang datang dari Medan, juga dari Jaitun Ministry Posea, yang akan mendoakan saudara. Mari maju ke depan. Saudara kalau sakit dan ingin didoakan secara khusus, ditumpangi tangan oleh hamba-hamba Tuhan. Kalau mau menangis, biarkan menangis. Biar kita mengalir, gak usah tahan-tahan. Roh Kudus yang bekerja di sini. Datang Tuhan. Haleluya, kita tutup mata. Jika kita rasa sepertinya atau tidak bisa perlu menangis sekarang, ya, lepaskan. Roh Kudus yang bekerja. Haleluya. Silakan, hamba Tuhan doakan. Silakan, haleluya. Sudah dan Tuhan, haleluya.
padamu, sucikanlah hatiku di dalam darah. Siapa di sini yang sakit mah? Mungkin ada di sini yang sakit mah kronis, ada? Coba angkat tangan yang sakit mah. Sakit mah kronis yang sudah diperiksa dokter. Belum. Yang sudah kronis. Ya, tetap di situ. Haleluya, tetap nyanyikan pujian ini. Ku datang Tuhan, datang padamu. Haleluya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus jadilah sembuh. Dalam nama Yesus. Tuhan lihat kerinduan mereka. Tuhan lihat hati mereka. Yang hari ini mengambil keputusan penting. Dalam nama Yesus, jamah Roh Kudus. Jamah mereka. Jamah mereka. Jamah Roh Kudus. Segala penyakit kami tolak. Segala penyakit kami perintahkan keluar. Segala penyakit apapun bentuknya, roh jahat, roh perbuatan, roh setan, kami ikat, kami hancurkan di dalam nama Yesus yang berkuasa. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus Tuhan, terjadi mujizat kesembuhan. Terjadilah mujizat kesembuhan. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima pemulihan. Terima pembaharuan dalam nama Yesus. Ada pemulihan yang dahsyat dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lawat jamah mereka semua. Lihat mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Angkat dalam nama Yesus. Setan-setan roh jahat, aku perintahkan keluar. Aku harus keluar. Aku minta Bapa di surga. Api Roh Kudus mau turun. Api Roh Kudus turun. Bakar semua. Dalam nama Yesus. Tolong Pak Rai doakan di sana. Itu ada manifest. Coba kau bantu. Dalam nama Yesus. Keluar semua. Keluar. Segala roh jahat. Pengaruh-pengaruh kutuk nenek moyang. Pengaruh-pengaruh perdukunan. Kami putuskan, patahkan di dalam nama Yesus. Kutuk penyakit, kutuk perceraian, kutuk kemiskinan, kutuk narkoba, kami patahkan dalam nama Yesus. Demi nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Semua kami hari ini, hati kami diubahkan Tuhan. Roh kami diubahkan Tuhan, sehingga kami menjadi manusia baru, menjadi ciptaan baru. Terima kasih Tuhan. Berpujilah namamu, jamahanmu, kuasamu, kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mujizat sedang terjadi. Mujizat terus terjadi. Kami bersyukur kepadamu. Yang sakit sudah disembuhkan hari ini Tuhan. Yang berdosa sudah disucikan. Yang terikat narkoba sudah dilepaskan. Yang terikat dengan kutuk turun-temurun, kutuk turunan sudah dibebaskan. Hati yang baru sudah diciptakan dalam hidup kami. Roh yang baru ada pada kami Tuhan. Terpujilah namamu untuk kuasa darah-Mu, kuasa firman-Mu, kuasa namamu yang luar biasa. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami menaikkan semua kesembuhan itu dengan sempurna. Segala komitmen dari adik-adik kami ini untuk mengikut Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Baik. Siapa yang sudah benar-benar tadi datang dengan penyakit dan sekarang rasanya penyakit itu sudah hilang? Coba. Haleluya. Haleluya. Yang sakit coba bawa kemari. Dan saya juga pengen kesaksian pertobatan yang paling utama. Kesaksian kesembuhan itu nomor 2 dan bukan itu yang utama. Kalaupun kita sembuh, kalau nggak bertobat ke neraka juga, saudara. Tapi kalau kita sudah bertobat, kalaupun tidak sembuh, masuk surga. Amin. Dan kalau sudah bertobat, pasti disembuhkan Tuhan. Oke. Siapa yang juga dari antara yang di depan, bahkan yang di belakang, kalau saudara mungkin mengalami sesuatu pembaharuan hari ini setelah dengarkan firman, setelah didoakan, silakan maju ke depan, beri kesaksian apa yang saudara alami.
Gak usah takut, kita harus saksikan. Coba, ini namanya siapa itu? Sulastri. Buru Sitompul. Buru Sitompul. Tadi datang sakit apa atau mengalami apa setelah ibadah ini? Di kepala rasanya diikat Pak. Rasanya gimana? Rasa diikat saja? Di kepala ini Pak, di belakang. Di kepala bagian belakang. Sejak kapan ini? Udah hampir 6 bulan. Hampir 6 bulan bagian kepala ini di belakang rasanya terikat gitu. Apa yut mangot tahi manang na songon itu tusuk songon dia ada perasaan Begitu Pak. Rasanya Satu megang. diikat-ikat gitu Pak, ditusuk-tusuk. ditusuk-tusuk sudah 6 bulan. Enggak. Sudah pernah diperiksakan ke dokter? Belum pernah Pak. Belum pernah. Dan sudah tahu orang tuamu? Belum Pak. Guru juga nggak tahu. Tapi kau bisa bawa-bawa gitu. Nah setelah didoakan sekarang bagaimana? Rasanya udah ringan Pak. Ringan, udah hilang penyakitnya. Kemungkinan besar. Hah? Kemungkinan besar. Haleluya. Haleluya. Sudah nggak ada lagi ditusuk-tusuk. Seperti nggak ada lagi. Iya Pak, nggak ada lagi. Siapa yang bikin itu nggak ada lagi? Kemungkinan Tuhan Yesus Kristus. Bukan kemungkinan, pasti Tuhan Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Terima kasih buat adik kami Sulastri Sitompul Tuhan, dan kami meteraikan kesembuhannya dalam nama Yesus. Tidak akan ada lagi sakit di bagian kepala ini Tuhan. Sungguh kesembuhan yang sempurna. Dan dia menjadi anak yang diberkati, menjadi anak yang pintar Tuhan. Dalam nama Yesus. Pakai dia menjadi alatmu untuk menjadi anak yang berguna buat bangsa dan negara ini, dan khususnya untuk kerajaan Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Cita-citanya apa Sulastri? Menjadi poluan Pak. Wah, Pak Polisi ini jadi poluan, jadi tolong sudah. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kalau ini jadi poluan dijamin jujur. Haleluya. Sebab sudah dijamah Tuhan di hari ini. Seperti Pak Polisi kita. Oke, silakan ke tempat, silakan ke tempat sana. Ini adik ini namanya siapa, Dek? Ellen. Hah? Ellen. Ellen, baru apa? Simanjuntak? Oh, Simatupang. Beda simanya itu sama, hanya akhirannya aja yang berlainan. Tadi datang sakit apa? Sakit perut. Sakit perut. Kenapa perutnya? Kayaknya dicubit-cubit gitu lah. Udah pernah diperiksakan ke dokter? Sudah berapa lama itu? Baru setahun. Baru setahun. Jadi selama ini terasa begitu. Apakah rasa dicubit-cubit itu kalau lapar? Enggak. Kalau kenyang juga begitu? Bisa rasa dicubit-cubit. Kenapa? Kalau terlalu kenyang dia kayak gitu juga. Terlalu kenyang begitu juga. Ya memang mah begitu. Terlalu kenyang salah, nggak kenyang juga salah. Tadi saya bilang ada yang penyakit. Dan sekarang gimana setelah didoakan? Sudah sembuh. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Yesus penyembuh yang ajaib. Amin. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Amin. Jadi mulai hari ini janji iring Tuhan sungguh-sungguh. Selagi sekolah jangan pacaran dulu. Kalau ada pacaran di sini, pulang dari sini putuskan dulu. Lanjutkan setelah selesai kuliah. Ya? Selesai. Setelah selesai SMA, selesai kuliah. Mari kita doakan. Bapa, kami bersyukur untuk kesembuhan dari penyakit mah Tuhan. Dalam nama Yesus, mujizat terjadi dan kesembuhan itu sempurna dan tidak akan ada lagi penyakit mah seumur hidupnya. Dalam nama Yesus diberkatilah saudari kami ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Yesus. Setelah mengijazah mencatat semuanya. apa yang coba itu ceritakan dulu dengan singkat saja. Rasanya lega kayak gitu. Rasanya lega. Penyakitnya hilang. Tadinya sakit apa? Enggak terkelihatan. Sebelumnya terasa nggak gatal? Ya terasa, enggak hilang. Sekarang sudah bagaimana penyakit gatal? Enggak pedih lagi. Oh, jadi sebelumnya pedih. Waktu tadi dengar firman juga masih pedih. Iya bang. Masih pedih. Sekarang bagaimana? Pak Pendeta. Sudah agak lumayan. Sudah lumayan, puji Tuhan. Nggak apa-apa abangnya saya, adikku ini. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Engkau menyembuhkan dia, Engkau mengubahkan hidupnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus. Tuhan, pada siang ini Engkau Tuhan sudah memberkati kami luar biasa. Terima kasih. Dan kami percaya malaikat di sorga sudah bersorak-sorak karena beberapa jiwa telah diselamatkan, telah bertobat dan mengikut Tuhan Yesus sampai Engkau datang kali yang kedua. Terima kasih, berkati
Tuhan sekolah ini, berkati daerah Pahai Julu ini Tuhan, berkati kecamatan, berkati Ibu Camat, berkati semua polsek, berkati semua jajarannya, berkati kepala sekolah di tempat ini, berkati juga semua Tuhan guru-guru pengajar, Bapak dan Ibu guru, berkati melimpah-limpah, juga berkati siswa dan siswi Tuhan yang belajar di sekolah ini dengan luar biasa Tuhan. Terpujilah namamu sehingga dari sekolah ini, dari desa ini, dari kecamatan ini, Tuhan muncul, dibangkitkan pemimpin-pemimpin yang handal, yang takut Tuhan, yang sangat bijaksana di bangsa dan negara kami ini. Terpujilah namamu Tuhan. Segala kemuliaan, segala pujian dan hormat bagimu. Kami bersyukur untuk semua berkat-Mu yang kami sudah terima dari sejak awal sampai berakhir sudah ibadah ini. Terima kasih, dan kami melepaskan berkat Abraham, Ishak dan Yakub di kota ini, di desa ini. Kami lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, pulang dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera, cinta kasih yang dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini, besok sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Semua kita yang sudah diberkati hari ini bersama-sama katakan amin. Daud Sitompul 12 ya, 11 ya. Martua Gom-Gom Manurung, Roy Huta Barat ya. Kami minta Sekina Glory Team untuk maju ke depan atau ya. Seperti dikatakan tadi oleh Bapak Tamrin bahwa kami sudah melaksanakan mengunjungi sekolah ini kita mulai mungkin tahun 2000 full untuk sekolah-sekolah ya. Kami selalu membagi Alkitab untuk sekolah-sekolah tersebut. Kali ini juga sekolah ini dapat bagian. Tapi saya mau pesan, kalau Alkitabnya dibagi, jangan tidak dibaca. Harus dibaca. Yang belum mendapat Alkitab juga dibaca. Ada pesan saya dari saya, kita diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan 24 jam. Kalau kita ambil 10% aja untuk Tuhan, 2 jam 40 menit untuk dekat kepada Tuhan, sebetulnya itu adalah kewajiban kita. Namun kalau tidak bisa begitu, cukup dengan 7 menit satu hari pun kalian baca Alkitab, 1 tahun Alkitab akan selesai dibaca. Oleh karena itu, saya akan pada waktunya akan membagi semua murid-murid apabila sudah benar-benar menyadari bahwa Alkitab ini bukan hanya dibaca, tapi untuk dibaca dan melakukan firman-Nya juga. Dan saya percaya dengan pertolongan Tuhan Yesus, pasti semua kalian akan dapat mengerti apa sebetulnya firman Tuhan ini. Firman Tuhan inilah yang membawa keselamatan bagi kita semuanya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Kami mohon maaf karena ada ternyata di balik yang belum kami bacakan. Kelas 10-3 Ruli Panggabean, Lilia Bella Huta Barat, maju ke depan. Herlija Huta Barat, silakan maju ke depan. Selamanya, ayo semua bernyanyi. Ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidup. Dan book of hope-nya langsung saja dibagikan. Kami minta semua yang laki-laki silakan langsung saja dibagikan book of hope-nya. Yesus selamanya, meskipun badai. Pasti Bapak Ibu sudah punya Alkitab. Tapi bagi saya, ini adalah segala-galanya. Seperti yang dikatakan, kita hidup sekarang, pasti kita diberkati di dunia, dan pasti kita diberkati di surga, apabila kita sudah mengikuti firman Tuhan. Saya sudah keliling dunia, saya sudah mengalami segala kehidupan. Tidak ada secara manusia, Tuhan memang luar biasa mungkin berkati saya. Baik juga dari saya, suami dan anak-anak saya, bahkan keluarga saya, keluarga besar saya, keluarga besan-besan saya, dan semua diberkati Tuhan luar biasa. Tapi satu yang paling membahagiakan saya adalah tatkala saya duduk di kaki Tuhan membaca firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini adalah luar biasa. Dan dengan firman Tuhan ini segala sesuatunya dibuat baik. Oleh karena itu, saya tahu bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu adalah tugas
di dalam bangsa dan negara. Dan saya yakin dan percaya bila kita berlandaskan dengan firman Tuhan, pasti kita akan diberi keselamatan. Sampai sekarang juga suami saya tetap masih tugas walaupun sudah waktunya pensiun. Bahkan saya saat ini umur saya sudah 64 tahun. Tapi Tuhan juga tetap membuat saya seperti dikatakan Bapak Pendeta tadi, tidak pernah sakit, tidak pernah susah, karena Yesus ada di dalam hati saya. Oleh karena itu saya mau memberkati Bapak Ibu dengan firman Tuhan ini dalam membina bangsa dan Indonesia, terutama Lumbaan Pahai ini menjadi semua anak-anak yang di sini akan menjadi pemimpin bangsa dan negara kita yang takut dan pada Tuhan. Karena kita tahu pada saat ini negara kita sangat terpuruk dalam segala bidang, dan kami hanya bisa memberikan ini satu-satunya jalan untuk keselamatan bangsa dan negara ini adalah takut dan gentar kepada Tuhan. Oleh karena itu semua pejabat-pejabat pemerintahan, baik itu di kota-kota besar dimanapun, bahkan saya keliling dunia pun, saya selalu menyampaikan hanya satu yang bisa memberikan keselamatan. Dia benar di dalam pemerintahan, benar dalam rumah tangga, benar dalam penghidupan, benar dalam memimpin bangsa dan negara, bahkan benar memimpin dunia adalah dengan Alkitab ini. Dan dengan Alkitab ini anak-anak saya bisa dibesarkan dan dapat pendidikan yang sangat baik dan dapat kedudukan yang baik dalam pemerintahan, baik juga di dalam swasta. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan saya ingin memberi berkat ini juga kepada semua orang. Cuman kemampuan kami terbatas, jadi yang dapat hanya sebagian saja. Mudah-mudahan tahun depan semua bisa dapat bagian. Tuhan memberkati. Ini pas 6 orang, jadi sisa 2 nanti diserahkan kepada Pak Sekolah, diberikan kepada guru teladan. 2 lagi. Jadi langsung kasih 3 Pak, Ibu. Ini diserahkan ke guru teladan, guru terbaik. Jadi masih ya masih banyak lah kita saya bukan guru AS loh ya, jangan salah ya Bapak ya udahlah, nggak usah pangkatnya Tuhan Yesus semua, nggak usah dikasih tahu pangkat, yang penting kita siapa ini sudah Panjaitan saya hormati rombongan KKR dari Medan, di mana pada saat ini telah hadir dan telah memberikan firman Tuhan kepada murid-murid SMA Negeri 1 Pahai Julu. Jadi atas kehadiran Bapak saya mengucapkan terima kasih sekali. Kami pun dari Muspika mengharapkan kalau bisa 2 bulan sekali Pak, karena kami pun sebenarnya ini orang Kristen, kita bilang haus karena Tuhan Pak. Karena sering di sini kan jarang kami ke gereja ataupun melihat kesibukan. Dari kedatangan Bapak kemari ya, kami ucapkan syukur dan terima kasih. Daripada kami sering juga ke gereja pun kami jauh dari sini, saya pun sering juga ke gereja. Baik di gereja manapun semuanya sama. Dan saya yang paling tekad saya yang dengar Pak kadang-kadang di Hotel Danau Toba yang dibawakan oleh Justan Silaban, sama-sama semua. Hanya khotbahnya yang kita dengarkan sesuai dengan pendeta tadi. 3 poin yang saya ambil di sini, yaitu perhatikan dan ucapan dan pandangan. Yang 3 ini sudah mencakup semua. Saya ingat ini Pak, yang 3 poin-poin yang tadi Bapak berikan kepada murid-murid SMA. Jadi sama saya pun inilah sebagai pegangan hidup saya di Pahai Julu dan sebagai dasar landasan saya laku bertugas di sini. Terima kasih. Mungkin ada kata sambutan dari Camat. Shalom. Shalom. Terima kasih untuk Tuhan, terima kasih untuk kita semua. Tuhan telah berikan waktu dan kesempatan yang terindah buat SMA 1 Pahai Julu ini, terutama keluarga besar SMA 1 Pahai Julu yang kami hormati Ibu Widodo beserta seluruh rombongan yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, Pak Kapolsek, rekan saya Muspika, beserta dengan kepala sekolah, guru-guru, serta komite sekolah, Bapak Kepala Desa, Bapak teman-teman kami, rekan kami, insan pers yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, serta semuanya adik-adik kami yang kami cintai. Puji Tuhan, pada hari ini kita dapat bertatap muka, duduk sama, berdiri, dan memuji memuliakan nama Tuhan. Saya sebenarnya dari semalam saya juga membawa berkah tersendiri buat saya. Mudah-mudahan ini menjadi pegangan bagi hidup saya. Dari usia Ibu, seperti yang saya bilang di kantor tadi Bu,
berarti ibu penuh dengan Roh Kudus. Makanya ibu tetap muda, tetap bersahaja, berkarisma, dan bersemangat. Kalaulah kami bisa seperti ibu mengabdikan hidup kepada Tuhan, adalah merupakan kebahagiaan yang luar biasa bagi kami. Tapi pasti Tuhan pasti memberkati. Yang kami hormati Ibu Camat, Bapak Kapolsek, dan dari rombongan Bapak Kepala Desa sebagai tuan rumah kita di sini yang tetap peduli dengan kita, dan dari media massa dan orang tua kami, komite sekolah yang kami harapkan nanti menyampaikan ucapan terima kasih dari atas nama orang tua siswa kita ini. Kalau tadi Ibu Camat menyampaikan rasa harunya dengan ini, saya juga seperti itulah, cuman tambahannya jadi Ibu. Kalau pelayanan kami tadi Bu rasanya kurang, itu adalah karena kami belum pernah mengalami, dan kami betul-betul ragu atas kehadiran Ibu. Karena kemana masa mungkin ini pendeta Jusuf ini entah bohong ini. Sampai semalam saya nggak mimpi kehadiran Ibu karena saya nggak percaya. Tapi sekarang karena saya percaya, mudah-mudahan saya percaya dengan yang tidak saya lihat. Ya. Tetapi karena kami lihat kehadiran Bapak dan Ibu penuh dengan kasih, pasti itu tidak akan diingat. Dan mudah-mudahan kehadiran Ibu tetap menjadi milik kami pada bulan Agustus tahun ini, dan Tuhan memberkati Bapak dan Ibu dimanapun bekerja, dan segala yang memberikan bantuan, sumbangan, dan donasi kepada pelayanan Ibu tetap diberkati Tuhan. Dan terima kasih atas kunjungan dari semua tim pihak-pihak yang datang kemari, yang secara sengaja atau tidak sengaja datang, itu kami yakini adalah karena panggilan Tuhan kepada Ibu Camat yang begitu capek baru datang dari lapangan, tetapi sempat datang kemari. Pak Kapolsek kemarin ada undangannya Pak, tapi siswa kita ini kurang tahu tata keramanya, nggak ada di situ, orang udah bawa ulang. Tapi rupanya Roh Kudus datang ke hati Bapak Kapolsek, rupanya di Camat datang kemari. Jadi mudah-mudahan berita ini menjadi berita yang menggembirakan dan berita sukacita untuk seluruh dunia, khususnya di Bahai Julu. Sekian sambutan dari kami, Tuhan memberkati. Shalom. Yang kami hormati rombongan dari Jakarta dan Medan, yayasan apa tadi Bu? Saya lupa. Sakinah Glory. Saya kagum Ibu. Dan saya lihat tadi bukan dibuat-buat, memang sebenarnya bagaimana kita sebagai hamba Tuhan yang mencapai, yang akan mencita-citakan yang lebih baik, itulah yang kita cari. Jadi kita terima kehadiran mereka, kita terima apa yang disampaikan pendeta, kita aplikasikan dalam hidup kita, maka kita akan berhasil menjadi hamba Tuhan yang menjadi kebanggaan keluarga, secara khusus orang tua. Terima kasih. Menangis, biar kita mengalir, nggak usah tahan-tahan. Roh Kudus yang bekerja di sini, kita bantu. Haleluya, tetap tutup mata. Tidak merasa sepertinya engkau tidak bisa menangis sekarang. Ya, lepaskan. Roh Kudus yang bekerja. Haleluya. Silakan, hamba Tuhan doakan. Silakan, haleluya. Datang Tuhan, haleluya. Datang Tuhan, datang padamu. Sucikanlah hatiku di dalam darah-Mu. Semua kita menyanyi. Ku datang